Di Twitter beredar soal-soal LBI yang berbau kimia. Kita akan bahas. Sebagai disclaimer, soal tes itu setiap harinya akan berbeda, jadi soal yang kita bahas tidak akan keluar di tes selanjutnya. Jadikan ini sebagai latihan saja. Kita mulai dari teks 1. Ini adalah teks tentang kandungan susu gitu ya. Supaya cepat, kita langsung lihat soalnya saja. Simbol salah satu mineral yang terkandung dalam susu sesuai dengan bacaan di atas adalah simbol mineral. Kita lihat mineral itu ada di ini ya. Mineral yang terdapat dalam susu sapi murni diantaranya adalah kalsium. Kalsium ini bahasa latinnya calcium ya, sehingga simbolnya Ca. Fosfor, ini bahasa latinnya phosphorus, sehingga simbolnya adalah P. Kemudian natrium, ini simbolnya Na. Besi, ini bahasa latinnya ferrum, sehingga simbolnya adalah Fe. Tembaga, ini bahasa latinnya cuprum, sehingga simbolnya adalah Cu. Dan seng, ini bahasa latinnya zincum, sehingga simbolnya adalah Zn. Nah, kita ingat-ingat ya. Na, Fe, Cu, Zn, Ca, P. Nah, mana yang ada di opsi? Yang ada di opsi jawaban adalah Cu. Ya, berarti satu jawabannya yang D. Nomor 2. Menurut bacaan, senyawa karbohidrat yang terdapat dalam susu sapi murni adalah senyawa karbohidrat dalam susu itu adanya di sini. Umumnya kandungan susu sapi murni menurut berat adalah air, lemak, protein, laktosa. Nah, laktosa ini adalah senyawa karbohidrat. Senyawa karbohidrat, mineral dan sisanya vitamin dan enzim. Nah, berarti senyawa karbohidratnya adalah laktosa. Berarti jawabannya yang D ya. Kita lihat soal nomor 4. Pemanasan susu pada suhu yang sedikit lebih tinggi dari suhu pasteurisasi mengakibatkan, nah kalau kita lihat di soalnya, pada suhu di atas suhu pasteurisasi, di atas suhu 65 derajat gitu ya, 65 derajat Celcius, yang terjadi adalah ini ya. Kedua enzim ini berarti peroksidase dan fosfatase akan rusak pada suhu pasteurisasi, sementara vitamin, mineral, dan enzim lain tidak mengalami perubahan. Itu kalau pada suhu pasteurisasi. Berarti kalau suhunya di atas suhu pasteurisasi, yang terjadi adalah vitamin, mineral, dan enzim lain mengalami perubahan, ya, menjadi rusak lah. Nah, ini berarti yang tersirat. Ini berarti jawabannya adalah yang hidrolisis molekul lemak sehingga susu menjadi asam lemak dan gliserol. Ini tidak dinyatakan di teks. Denaturasi, menjadi tidak natural lagi ya sebagian besar protein dan enzim sehingga menurunkan kualitas susu. Oke ya, kan tadi dikatakan enzim lain kalau suhunya di atas suhu pasteurisasi akan berubah, akan rusak, membuat kualitas susu menjadi berkurang. Ini tidak dinyatakan dalam teks. Ini juga tidak dinyatakan dalam teks ya. Degradasi vitamin dalam susu sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Kalau kita memasak susu misalkan sampai mendidih ya sehingga suhunya tinggi sekali, itu kan tidak timbul bau, tidak timbul bau tidak sedap. Hanya kandungan gizinya menjadi rusak. Jadi ini juga bukan ya. Berarti jawabannya yang B.